wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alipatul Yulfa, NIM 193141129 dari kelas PGMI 3D. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian agama dan model penelitian dan penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Kriteria model ilmiah menurut Mohnazir. Yang pertama, berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir menggunakan teknik kuantitatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah ada 8, yakni memilih dan mendefinisikan masalah, survei terhadap data yang tersedia, menformulasikan hipotesis, mengumpulkan kerangka analisis, serta alat-alat dalam menguji hipotesis, mengumpulkan data primer, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi, membuat generalisasi atau kesimpulan, dan yang terakhir membuat laporan. Harun Nasution menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan ilmu sosial. Agama mengandung 2 kelompok ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran yang demikian terdapat dalam kitab-kitab suci. Ajaran dasar agama karena merupakan wahyu Tuhan bersifat absolut, mutlak, benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah. Sedangkan penjelasan ahli agama terhadap ajaran dasar agama karena hanya merupakan penjelasan dan hasil pemikiran, tidak absolut, tidak mutlak, benar, dan tidak kekal. Bentuk ajaran agama yang kedua ini bersifat relatif, nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Para ilmuwan beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi, penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan demikian, kedudukan penelitian agama adalah sejajar dengan penelitian-penelitian lain. Yang membedakannya hanyalah objek kajian yang ditelitinya. Agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pikiran manusia merupakan bagian dari budaya. Dalam agama Islam terdapat gagasan para ahli filsafat termasuk wilayah budaya dan filsafat. Agama yang diturunkan dalam bentuk tindakan dan sikap manusia merupakan produk interaksi sosial, misalnya hubungan antara kiai dengan santri dalam lingkungan lembaga pesantren. Agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk benda-benda suci atau keramat seperti bangunan masjid yang bernilai historis tinggi misalnya merupakan wilayah kajian antropologi dan arkeologi. Yang kedua, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Middleton, penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. M. atau Muzar yang membedakan adalah jenis metode penelitian yang diperlukan.
Untuk penelitian agama yang sasarannya agama adalah sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah ada yang pernah merintisnya. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian, cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang sudah ada. Dengan demikian, apabila mengikuti perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan yang dikemukakan oleh Middleton, kita akan menggunakan metode yang berbeda apabila masalah yang kita teliti termasuk wilayah pertama atau kedua. Dalam pandangan Juhaya, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Juhaya terdapat dua bidang penelitian. Yang pertama, penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua, pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam ajaran agama itu, yakni usul al-fiqh yang merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian tentang hidup keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Penelitian keagamaan meliputi yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Dan yang terakhir, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan apabila penelitian agama berkenaan dengan pemikiran atau gagasan, maka metode-metode seperti filsafat, fisiologi adalah pilihan yang tepat. Apabila berkaitan dengan perilaku, maka metode ilmu-ilmu sosial paling tepat. Sedangkan untuk penelitian yang berkaitan dengan benda-benda keagamaan, metode-metode ilmu natural yang relevan yang tepat digunakan. Ketiga, konstruksi teori penelitian keagamaan. Judul disertasi Haji Ummu Salamah yang berjudul Tradisi Tarekat dan Dampak Konsistensi Aktualisasinya terhadap Perilaku Sosial Penganut Tarekat. Teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah yang pertama, teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan yang terakhir teori sikap. Yang keempat, model-model penelitian keagamaan. Adapun model penelitian yang ditampilkan di sini disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Pengumpulan data dan metode yang antara lain dengan data sejarah, analisis komparatif, lintas budaya, eksperimen yang terkontrol, survei sampel, dan analisis isi.